Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kuliah kita hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu tantangan dakwah masa kini. Ya, kenapa kita membahas tantangan dakwah masa kini? Karena tantangan dakwah di setiap zaman itu pasti beda-beda. Ya, zaman dulu dengan zaman modern saat ini tentu memiliki perbedaan yang mendasar, perbedaan yang cukup jauh seperti itu. Maka sebelum kita memahami atau sebelum kita mencari tantangan-tantangan dakwah itu, kita hendaknya memahami terlebih dahulu karakteristik masyarakat modern saat ini, karakteristik atau kondisi masyarakat muslim di era modern. Apa saja sih kondisi atau karakteristik masyarakat muslim di era modern ini? Kalian bisa lihat. Yang pertama, bahwa kondisinya itu diserang secara bertubi-tubi oleh budaya non-Islam, yang berasal dari dunia eksternal, yang berasal dari luar. Sebagai contoh lah, betapa banyak kaum muslimin, kaula muda di negeri ini yang mereka sangat ngefans sekali dengan K-pop. Budaya-budaya Korea itu dengan masif bisa diakses di media massa, bisa diakses di YouTube, di media sosial yang begitu banyak bertebaran. Dan faktanya anak-anak muda saat ini banyak yang ngefans dengan budaya-budaya seperti itu. Itu fakta. Yang kedua, bisa kalian lihat kebebasan berekspresi yang berlebihan berlindung di balik HAM. Nah, inilah yang terjadi di masyarakat kita saat ini, Mereka merasa bebas untuk berekspresi sebebas-bebasnya. Mereka berlindung di balik HAM. Nah, ini menjadi sesuatu tantangan tersendiri tentunya bagi kita. Dan ini fakta, Jadi kalau ada misalnya kita mengingatkan orang, kebetulan dia misalnya perempuan, "Mbak, pakai jilbab dong," misalnya. Lah, ini kan HAM. Kenapa saya dipaksa-paksa untuk memakai jilbab? Salah satu poin HAM kan adalah kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpakaian sesuka hati. Nah, itulah yang terjadi. Ada seperti itu. Itu ada, nyata adanya. Kemudian yang ketiga, bisa kita lihat adanya degradasi religiusitas. Jadi dua faktor sebelumnya yang telah disebutkan itu salah satu impactnya adalah menyebabkan berkurangnya atau menurunnya religiusitas. Apa itu religiusitas? Religiusitas adalah perilaku keberagamaan seseorang. Perilaku keberagaman itu macam-macam, ada dari tingkat keimanannya, tingkat pengamalan agamanya, tingkat pemahaman dia terhadap agama itu masuk religiusitas. Jadi orang lebih tertarik nonton K-pop daripada nonton ceramah di YouTube misalnya. Nah, ini sesuatu yang terjadi di era modern ini. Berikutnya, munculnya aliran-aliran Islam yang heterogen. Baik itu aliran yang lurus maupun aliran yang sesat. Apa ada aliran sesat? Ada. Banyak. Silahkan kalian searching sendiri di Google. Aliran-aliran sesat yang telah divonis oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada banyak sekali. Itu baru di Indonesia, belum di tempat lain. Dan itu merupakan tantangan dakwah juga bagi kita. Ini harus kita identifikasi masalah-masalah seperti ini, Dan ini terjadi di era modern saat ini, Berikutnya, digempur arus informasi. Tentu di era globalisasi seperti ini, salah satu cirinya adalah masifnya arus informasi yang masuk ke kita. Bisa kalian lihat lah, bisa kalian cek setiap jam berapa pesan, berapa info yang masuk di WhatsApp kalian. Itu baru WhatsApp, belum medsos-medsos yang lain. Betapa banyak informasi yang masuk, konten-konten yang positif maupun yang negatif itu semuanya masuk tanpa bisa kita filter. Secara sistem kita tidak bisa memfilter.
Tapi secara pemahaman agama, secara akidah, mestinya umat Islam harus bisa memfilter itu. Nah, itulah kondisi masyarakat Muslim di era modern ini. Ya, jadi setidaknya ada 5 persoalan ya yang dihadapi kaum muslimin era modern saat ini. Nah, kemudian next ya, baru kita masuk ke challenge of dakwah. Dari kelima kondisi itu, kondisi real yang dialami kaum muslimin saat ini tentu akan memunculkan tantangan tersendiri bagi kegiatan dakwah kita. Nah, apa saja tantangannya? Oke, yang pertama tentu arus globalisasi ya, dengan masifnya informasi yang masuk ya, dengan pesatnya perkembangan teknologi, tentu itu akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Nah, kalau kita umat Islam tidak punya benteng agama yang kuat, tentu dampak negatif itulah yang akan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Itu harus hati-hati. Nah, kemudian berikutnya ada gerakan pemurtadan ya, terutama ini daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang masih rawan kemiskinan. Nah, itu akan banyak terjadi, menjadi sasaran empuk gerakan pemurtadan gitu ya. Di Indonesia banyak itu. Berikutnya ada kemiskinan. Nah, ini apa ya, ada benang merahnya dengan kegiatan pemurtadan. Kenapa? Gerakan pemurtadan khususnya di negeri ini pastilah mengincar wilayah-wilayah atau masyarakat yang secara level ekonomi masih miskin, banyak yang miskin gitu loh. Kalau masyarakatnya level sosial ekonominya itu tinggi, ya gerakan pemurtadan nggak mau masuk ke situ. Mereka cenderung mencari masyarakat yang miskin, ya pendidikannya rendah, ya kemudian daerahnya terpencil. Nah, itu akan menjadi sasaran empuk bagi mereka untuk memurtadkan kaum muslimin. Nah, ini tantangan yang cukup berat ya. Berikutnya, rendahnya pendidikan ya, masih ada benang merahnya juga dengan kemiskinan dengan gerakan pemurtadan. Ya, pendidikan yang rendah ya, yang ada di suatu masyarakat itu akan menjadi sasaran empuk bagi gerakan misionaris, gerakan pemurtadan. Ya, di negeri kita ini tentu masih menjadi masalah tersendiri gitu ya, yang harus kita hadapi. Berikutnya, kondisi politik domestik dan global. Nah, teman-teman harus melek politik juga ya. Dakwah itu erat dengan persoalan politik. Semakin kondusif politik di suatu negara atau kondisi politik yang ada di global gitu ya, maka kegiatan dakwah akan semakin mudah. Tapi kalau kondisi politiknya keruh, kegiatan dakwah pastilah akan sulit. Pasti itu. Karena akan berpengaruh pada faktor keamanan, sektor ekonomi, sektor sosial, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang terakhir ini, kualitas dan kuantitas dai. Ya, ini cukup memprihatinkan, secara kualitas dan kuantitas dai di negeri kita masih minim, dan ini harus terus-menerus kita tingkatkan. Ya, kita sesama kaum muslimin punya tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas itu. Nah, kemudian teman-teman, sebelum ini saya tutup, sebelum saya akhiri gitu ya, ada tugas buat kalian. Jadi kalau ini yang saya paparkan itu secara umum global gitu ya, secara nasional. Tapi tugasnya adalah silahkan kalian ya mencari apa saja tantangan dakwah yang terjadi di daerahmu masing-masing. Ya, pasti antar daerah kan beda-beda. Nah, ini yang terjadi di daerahmu apa? Ya, sebutkan berapapun itu, nanti floorkan di WhatsApp group gitu ya. Akan saya cek satu persatu apa saja tantangan yang terjadi di daerah kalian masing-masing gitu ya. Sekian pemaparan singkat saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.